Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 19 Mei 2021 hari ini dan besok ya, 20 Mei 2021. Jadi hari ini hari Rabu dan besok hari Kamis ya. Saya buatnya ketika sesi 1 break ya, 128 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi sebentar lagi mulai. Kita lihat dulu MLPR pertama-tama. Jadi kriteria sahamnya saya bahas 14 saham dengan 14 value transaksi terbesar dengan kenaikan di atas 2% ya, mulai dari pembukaan sampai dengan break ya. Saya mulai dulu dengan MLPL. Jadi MLPL ini sudah saya rekomendasikan ya sebelumnya ketika dia breakout, sudah saya rekomendasikan buy high sell higher. Kemarin pun saya masih merekomendasikan buy high sell higher ya. Untuk hari ini dia target 406 tercapai ya, sesuai dengan analisa saya sebelumnya. Jadi dia terkoreksi wajar-wajar saja. Karena bentuknya seperti hammer tapi kebalik ya, namanya inverted hammer. Yang sudah punya, yang belum pasang stop loss atau trailing stop, pasang aja di 340 ya. Kalau dia turun banyak 340 lebih baik jual dulu. Kemudian yang ingin buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya, tunggu koreksi kemungkinan di 280 atau 304 itu terdekatnya, atau sekalian di antara area yang saya kotakin di bawahnya ini ya, 215 sampai dengan 235 itu yang ingin buy on weakness. Kalau yang ingin buy high sell higher, Pak Sunar, saya suka tipe buy high sell higher, resiko saya berani tanggung, tidak apa-apa, tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas, karena sebelumnya levelnya 406 ya, tapi karena hanya 412, kalau kita buy high sell higher, mulainya 412 ke atas ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 412, buy-nya sedikit aja ya, karena dia kenaikannya sudah lumayan tinggi dalam beberapa hari, takutnya nanti kena suspend nanti. Dia setelah disuspend nanti takutnya beberapa hari dia turun ya kriptonya. Jadi hati-hati aja, yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss selalu ya. Kemudian yang buy high sell higher ya, naik ke atas 412 buy. Ini sesi kedua sudah mulai ya, naik ke atasnya 430 tambah lagi ya, seperti itu ya kalau ingin buy high sell higher. Kemudian naik lagi ke atas 450 boleh tambah lagi. Targetnya kurang lebih di sini ya, 482 ya. 482 adalah swing high di Agustus ini ya, 2016 ya, di bulanan ini ya. Ya mudah-mudahan aja kalau dia berhasil breakout 430 ke atas, dia sampai ke 482 ya untuk MLPL ya. Secara keseluruhan sih uptrendnya masih bagus, walaupun dia naiknya minggu ini dia tinggi sekali ya untuk MLPL ya. Kemudian berikutnya EMTK ya. Jadi EMTK ini dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini ada resisten terdekatnya di 2320. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di level 2200 ya, kurang lebih ya, 2190 ya, 2150 dan 2190 lah ya. Ini ada dua level, pasang aja di sana 2190 dan 2150. Maksimum kalau dia turun di bawahnya 2020 ya, lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau buy high sell higher boleh sih, kalau dia berhasil naik ke atas 2320 boleh buy ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2320 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah 2390 ya, kalau naik lagi ke atas 2390 boleh tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atasnya ini ya, 2470 boleh tambah lagi ya. Target price nya kurang lebih ya, minimum ya, sekitar 2580 lah. Dia berhasil breakout lagi ini dari sideways area sebelumnya ya, 2580, maka dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 2680 ya, dengan target terdekat di 2800 dan 3000-an ya, kurang lebih di Fibonacci extension 21,8%. Jadi belinya bertahap aja, mulai kalau dia berhasil breakout harinya hari ini ya, naik ke atas 2320 buy, naik lagi ke atas 2390 buy, naik lagi ke atas 2470 buy, dan seterusnya ya. Kemudian yang mau buy weakness, sebenarnya sih sudah boleh di area ini ya, ini yang saya kotakin sama ya. Jadi buy weakness sebenarnya kurang lebih di area 2000-an ya, 2000 sampai dengan 2150 lah itu buy weaknessnya. Tapi kalau sekarang ya boleh-boleh saja, tapi pasang aja stop dan stop lossnya sesuai dengan yang saya sarankan ya, 2190 dan 2150 ya kalau buy sekarang ya, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk duit, dia di sini dia sideways ya, berhasil breakout ya hari ini high-nya ya,
Tapi sayangnya kok setelah sesi satu break kok dia cenderung turun ya. Jadi sepertinya gagal breakout ya Pak Sunar ya. Ya kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya di angka ini ya. Di low-nya hari ini 372 dan pasang aja di 372 dan di 366 ya. Karena kalau dia turun lagi banyak 366, ada kemungkinan dia mencapai target sampai di sini ya, 350 ya. Bahkan kemungkinan dia turun lagi sampai dengan 340-an ya kurang lebih ya. Jadi dia mau yang bawah weakness ya tunggunya kurang lebih sekitar antara 340 sampai 350 ya dari trading sideways-nya ini. Yang buy high sell higher kalau belum punya ya, kalau mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 388 buy ya. 388 adalah swing high sebelumnya ini ya, 7 Mei dan tanggal 20 April ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 388 boleh buy, kemudian berhasil naik lagi ke atas 398 boleh tambah lagi ya, berhasil naik lagi ke atas 404 boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Target-targetnya di 420 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 420 ada kemungkinan dia mencapai target ini ya 442 sampai 460 ya. Itu untuk trade ya. Jadi dia berusaha untuk breakout minggu ini ya, breakout di atasnya 388 ya. Hari ini sudah berhasil naik tapi dia gagal lagi ya. Jadi kalau mau buy yang belum punya ya tunggu kalau berhasil naik ke atas 388 ya. Jadi naik ke atas 388 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Naik lagi ke atas 398 buy lagi, naik lagi ke atas 404 barusan buy lagi, tambah lagi ya. Kemudian di MMX ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, di MMX dia berhasil breakout yang dari buy high sell higher ya. Saya sudah sebutkan breakout 805 buy, maka targetnya adalah 850 dan 900. Jadi 900 ini sudah terkena ya. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya 350 ya, yang sudah punya ya. Jadi jangan sampai keuntungannya hilang ya. Kemudian yang mau buy weakness salah saya sih ada dua pilihan ya, tunggu di area ini. Nah, saya kotak ini kurang lebih di area 660 sampai 685 ya. Kalau dia koreksi di area sana, kalau dia berhasil rebound barusan buy ya, atau di bagian 1 dan 2 ini ya. Tapi kalau turun di bagian 500 lebih baik jangan ya, karena dia cenderung lesu lagi ya. Ada kemungkinan dia malah breakout lagi, turun lagi bisa sampai 200-an lebih ya. Jadi baiknya saran saya di area sekitar sini aja ya. Kalau turun ya lebih baik jual dulu ya, atau tunggu di area saat yang ini dan yang ini ya. Jadi terserah pilihannya mau yang mana, yang buy weakness ya. Perlu diingat buy weakness beda dengan tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau dia berhasil rebound barusan buy, kalau belum ada kombinasi rebound close di atasnya hanya hari sebelumnya, jadi lebih baik tunggu dulu ya. Jadi jangan asal langsung hajar buy gitu ya. Kemudian yang mau buy high sell higher yang belum punya, sarannya bagaimana? Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, asal kalau turun di bawahnya 850 lebih baik jual dulu ya, atau ikut ke range berikutnya ya. Jadi sebelumnya saya kasih acuan setiap lipatan 50. Jadi kalau buy high sell higher sekarang juga boleh pakai stop loss 850, atau nanti sesi kedua ini dia berhasil naik lagi ke atas 900 barusan buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 920, ini high-nya hari ini ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 920 boleh tambah lagi, kalau dia breakout ke atas 950 boleh tambah lagi. Maka targetnya sebenarnya sih kurang lebih di area Fibonacci extension 261,8% ya, kurang lebih di sekitar 980 sampai dengan 1000 lah di MMX ya. Apakah ada kemungkinan Pak Sunar ke 1000? Kemungkinan selalu ada ya. Cuma di sini kita lihat di sini ya, perhatikan candlenya ya, dia naik hijau karena satu minggu dia merah ya, ini naik lagi hijau. Jadi kemungkinan minggu depan sih ada kemungkinan koreksi ya. Tapi jangan terlalu panik juga, nggak pasti ya. Saya bilang ada kemungkinan ya. Kalau mau ya buy high sell higher aja ya. Mulai dari 850 ke atas, sekarang kan sudah 870, boleh buy tapi buynya sedikit aja ya. Volumenya juga lumayan mendukung ya. Dia naik lagi ke atas 920 tambah lagi, naik lagi ke atas 950 tambah lagi dan seterusnya ya. Kemudian saya nggak lihat apakah ada aksi korporasi di MMX ya. Jadi dilihat sendiri naik karena apa, saya nggak cek ya. Nanti tidak akan dicek sendiri. Berikutnya adalah Pura ya. Pura dia sudah saya sebutkan ya, dia berhasil ini Pura sudah saya pernah bahas di analisa saham harian sebelumnya ya. Jadi dia berhasil
naik ke atas Fibonacci di atas 50% nya. Sayangnya kok setelah closing sesi 1 kok sesi 1 break ya, dia malah turun di bawahnya 122 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di angka 115 dan 120-an ya, kurang lebih ya, 115 dan 118 lah ya. Itu pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya, yang sudah punya ya, 115 118. Kemudian yang belum punya, saran saya sih kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 122 kembali ya, atau kalian kalau sudah berhasil naik ke atas 124 buy. Jadi naik ke atas 124 buy, kemudian naik lagi ke atas 130 buy. Targetnya sih mudah-mudahan dikasih 135an ya, kurang lebih ya, 135 sampai dengan ini ya, di atasnya 140an ya. Nah, itu target price nya. Nah, jadi selama di atas 115 dan 118 masih ada peluang ya, masih ada harapan untuk naik ke atas 130 ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai kalau dia berhasil naik ke atas 122 ke atas buy, atau naik ke atas 124 ke atas buy. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau naik ke atas 130 buy up dan tambah lagi, naik lagi ke atas 135 ya di sini ya. Fibonacci retracement 38,2% nya ya. Boleh tambah lagi, kalau breakout ke atas 140 boleh tambah lagi ya. Baik, berikutnya SAMF. Jadi hari ini masih lari lagi ya, naik ke atas ya. Hanya dia di 1975. Yang ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Yang boleh buy high sell higher sih boleh-boleh aja ya. Ini kemarin yang berani. Jadi yang rajin nonton analisa saham saya video ya, profitnya lumayan ya kalau berani buy high sell higher. Sebenarnya nggak perlu terlalu takut-takut sih, uptrendnya memang masih bagus ya. Nah biasanya sih kebanyakan pertanyaannya sih, banyak orang-orang, Pak, itu sudah naik tinggi, apakah resiko terkoreksi gitu ya. Resiko koreksi memang selalu ada ya. Jadi baik itu saham tiba-tiba diam atau tiba-tiba naik tinggi, sudah naik tinggi, itu resiko koreksi bisa terjadi kapan saja ya. Jadi kita nggak usah terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya, dengan risiko profil masing-masing. Jadi yang sudah punya pasang trailing stopnya di mana? Kalau saya lihat cuan di sini ya, 1790 dan di level 1900 ya, itu yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di sana. Kemudian yang mau buy high sell higher boleh nggak Mas Sunar? Boleh. Kalau naik ke atas 2000 boleh buy, targetnya adalah 2100 dan 2200 ya. Jadi kalau mau average up setelah naik ke atas 2000 buy, naik ke atas berapa lagi, setiap lipatan 50 aja ditambah ya. Jadi naik ke atas 2050 ditambah, dengan perhatikan checkpointnya, kalau dia sampai 2100 2200 ya siap-siap pasang trailing stop ya, atau trailing stopnya dinaikkan ya, seperti itu ya. Yang buy on weakness sama saya sebelumnya sih di sekitar area 1080 sampai dengan 1100 ya, ini area sebelumnya. Kemudian karena dia berhasil naik lagi, jadi kalau mau buy on weakness saya sih saya naikkan limitnya ya, kurang lebih sekitar area 1325 sampai dengan 1350 ya. Itu yang mau buy on weakness di sekitar sana. Jadi tunggu kalau dia terkoreksi, saya nggak melakukan koreksi ya. Kalau dia terkoreksi sih dan berhasil rebound ya. Jadi misalnya dia nyentuh 1325 Pak Sunar, tapi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1350 atau naik ke atas 1400 ya. Baiknya bertahap aja. Itu yang buy on weakness ya. Kalau mau buy high sell higher sih boleh aja. Nah, kelihatannya ini dia sudah turun dari 2010 ya. Tadi sempat naik ke atas 2000, kemudian turun lagi ya. Sebenarnya sih asal disiplin aja, gak perlu terlalu takut ya. Baiknya bertahap aja, disesuaikan dengan risiko masing-masing kalau takut ya. Kemudian mari ini sudah saya bahas kemarin, analisa saham harian sebelumnya. Jadi dia naik lagi ke atas 268, kemudian dia hari ini di 286. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 280 dan 268 ya, sama dengan sebelumnya ya, stop lossnya ya, atau trailing stopnya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher, kira-kira saya belinya di mana? High-nya hari ini kan di 286 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, kalau berhasil naik ke atas 286 buy, kalau berhasil naik lagi ke atas 300 boleh tambah lagi. Kalau berhasil naik ke atas 300, ada kemungkinan target price-nya di Fibonacci extension 127,2% ya, sebelumnya di sini ya, sekitar angka 330-an. Itu di target price-nya. Jadi secara keseluruhan sih masih cukup bagus ya, dia berusaha untuk rebound ya. Tapi hati-hati di sini bisa saja dia membentuk pola head and shoulder ya.
ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan, tapi belum terbentuk ya. Jadi 286 ini adalah yang saat ini yang harus dia breakout ya, high-nya ya. Sebelumnya 280 dia sudah berhasil naik, tapi kok setelah sesi satu break dia masih lesu ya cenderung ya. Jadi kalau mau buy, lebih baik sih buy high sell higher atau tunggu lagi di area sekitar ini ya, 230 sampai dengan 240-an ya, di sekitar Fibonacci retracement 23,6%-nya. Kemudian untuk berikutnya trend ASA itu kios Budi DGNS mari Budi DGNS Hill. Jadi untuk trend ya, trend ini sebenarnya sudah saya pernah bahas ya di analisa saham harian dan mingguan ya. Jadi dia setelah berhasil breakout ke atas 3 Fibonacci retracement 8,2%, dia cenderung turun lagi ya, dan memang dia testing sekarang minggu ini dia testing area support di sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih sekitar angka 78-77 ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di level 78 dan 74 ya. Yang sudah punya ya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss ya, biasanya di sini 74 dan 78. Kemudian yang mau sebenarnya kalau mau buy on weakness ya, sekarang sih boleh-boleh saja ya. Jadi memang kurang lebih sini ya, supportnya ada kemungkinan dia membentuk gunung ketiga ya, bukit ketiga ya. Ini satu ke bukit, ini bukit kedua, ada kemungkinan dia membentuk lagi bukit ketiga ya. Jadi mau buy weakness sekarang ya, stop lossnya di 78 dan 74. Kalau mau buy high higher, tetap acuan sebelumnya ya, 83 ya. Ini saya nggak rubah-rubah, ini yang saya kasih sebelumnya ya. Hari ini belum berhasil naik ke atas 83 ya, harusnya belum nambah lagi ya. Nambahnya kalau berhasil naik ke atas 83 baru nambah ya, seperti itu ya. Jadi mau buy naik ke atas 83 buy, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini 88 buy, naik lagi ke atas 92 buy, targetnya kurang lebih 95 sampai dengan 99 lah ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 100 ya, sebenarnya sih masih ada peluang naik lagi, nggak langsung naik lebih tinggi. Ada juga sih kalau dia berhasil naik ke atas 100 ya, targetnya kurang lebih sekitar Fibonacci ini ya, retracement 61,8%-nya kurang lebih di angka 120 sampai dengan 123 untuk trend ya. Jadi belinya bertahap aja karena fundamentalnya terus terang masih belum bagus ya. Dari dulu trend memang fundamentalnya jelek ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ASSA yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1995 ya, atau stop lossnya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy? Sebenarnya sih ASA ini dia masih cenderung sideways di ini ya, yang saya gambarkan ini ya. Ini areanya ya. Jadi yang mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya. Tapi dengan catatan kalau buy on weakness, kalau dia turun di bawahnya ini ya, low-nya ini, candle-nya yang ini low-nya di 1975 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1975, saya kasih tanda ya, lebih baik jual dulu ya, buy on weakness sekarang ya. Kalau mau langsung saya tipe buy high sell higher, boleh aja. Jadi kalau naik ke atasnya 2180 buy, belinya bertahap aja ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 2330, breakout ke atas Fibonacci extension 161,8, boleh tambah lagi, boleh. Maka targetnya adalah 2600 dan 2800 ya. Ini kurang lebih untuk ASA seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah di tengah-tengahnya 2330, kalau breakout ke atas ya mungkin tambahnya di ini saya kasih sekalian ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout 2400 dan 2500 ya. Itu level untuk average up-nya. Jadi cenderung dia masih sideways ya, di antara sekitar ya kurang lebih 2000 sampai 2330-an ya, kurang lebih ya. Itu kurang lebih untuk ASA. Kemudian Pepro, hari ini dia berhasil breakout naik ke atasnya 85 ya. Tapi setelah sesi satu break dia cenderung surut ya. Jadi sudah punya pasang aja stop lossnya di 81 dan di 77 ya di sini ya. Sebenarnya sih kalau mau buy on weakness ya tunggu di sekitar area Fibonacci retracement 61,8% ya, di sekitar area 80 sampai dengan 81 lah.
memang area sekarang ya. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang sih sebenarnya nggak masalah, asal dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 77 ya, lebih baik jual dulu ya kalau dia turun di bawahnya 77. Itu untuk Bpro ya. Kemudian bentar, kalau yang mau buy high seller, sebentar saya tipenya buy high seller boleh, karena hari ini dia berhasil breakout ke atas 85 tapi turun lagi kan setelah sesi satu break. Nah sesi kedua ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 85 boleh buy ya, mainnya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 88 boleh tambah lagi ya, maka dia berhasil breakout ke atas ini ya, Fibonacci retracementnya di sini 88 kurang lebih di sekitar 50%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, kalau di sini kalau kita lihat resistennya 90 ya, kalau berdasarkan swing high di keduanya ini ya, maka mungkin kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atas 90 ya tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 90 dan bertahan di atasnya ya, ada kemungkinan besar dia mencapai target sekitar 98 sampai dengan 102 ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, seperti itu ya. Jadi intinya dalam minggu ini dia berusaha untuk breakout ya, naik ke atasnya Fibonacci retracement 50%. Jadi selama dia bertahan di atasnya ini ya, level 61,8%, kurang lebih di area 80 ya, menurut saya sih masih bagus ya peluangnya ya, walaupun dia cenderung sideways antara 77 sampai dengan 85 ya. Jadi kalau takut beli di bawah 77 ya tunggu aja, kalau dia breakout lagi ke atas 85 buy, naik lagi ke atas 88 buy, naik lagi ke atas 90 buy ya, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya kios ada sudah sarankan sebelumnya ya, ini buy kalau dia berhasil breakout ya, buy high sell higher kan. Nah dia hari ini berhasil naik ke atas 1050 boleh buy. Saya sudah sebutkan sebelumnya kalau naik ke atasnya 1100 boleh tambah lagi kan. Nah yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Trailing stopnya pasang di mana Pak Sunar? Kalau berdasarkan chart hourly-nya di 1080 dan di 1050 ya, trailing stop dan stop lossnya di situ ya. Atau di titik average up-nya ya, kalau dia turun bayar 1100 ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu. Kalau yang mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira di mana? Ini yang sebelumnya saya sebutkan di sini dan di sini ya, dua kotak ini ya. Jadi saya naikkan karena dia berhasil breakout. Kalau mau buy on weakness ya tunggu sekitar area ini ya, 888 sampai dengan 915 ya, 880 sampai dengan 915 lah kurang lebih ya. Dia turun-turun dan dia berhasil rebound barusan buyback gitu ya. Kalau buy on weakness seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada level sebelumnya 940 ya, kalau naik lagi ke atas 940 buy ya. Jadi buy on weakness itu seperti itu, bukan berarti turun-turun langsung buy enggak ya, itu namanya kalau turun-turun langsung kena langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh ya, salah itu ya. Tunggu kalau ada konfirmasi rebound ya, seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar saya beli di sini, buktinya rebound kan ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Nah kalau belum terjadi seperti ini, kalau dia turun di bawah ini, turun ke sini, turun lagi, nah lagi sampai ke bawah ya bisa aja sampai ke level 450-an sampai 465 ya, kurang lebih di area sebelumnya ini ya. Jadi menurut saya sih baiknya bertahap aja, bagi yang belum punya ya, di atas 1100 boleh baik. Maksudnya kalau mau tambah lagi ya 1150, 1200 ya, targetnya mudah-mudahan 1280 dikasih ya. Ini kalau saya lihat di sini di week di monthly-nya 1280 masih memungkinkan ya. Ini adalah swing low-nya dari Januari 2019 ya, dia di level 1280. Ada kemungkinan nggak masuk ke sana? Ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan juga minggu ini sampai minggu depan dia terkoreksi ya. Jadi koreksi ya tunggu aja ya. Karena kalau kita lihat di sini full kayak hijau naik tinggi, kemudian naik lagi berikutnya turun, kemudian naik lagi dua ya. Jadi naik dua, koreksi satu, naik dua. Ya ada kemungkinan minggu depan, akhir minggu ini sampai minggu depan ya, dia koreksi ya. Ya kalau mau buy on weakness ya di 1, 2, 3 lah. Ini maksimum ya. Kalau turun bayar 700 lebih baik jangan buy on weakness lagi, karena dia akan cenderungan turun sampai dengan 460 sampai dengan 450 ya. Jadi di dua area ini kalau mau buy on weakness tunggu di sana ya untuk kios. Kemudian untuk Budi dia berhasil naik lagi ke atas 210. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, buy high sell higher, naik lagi ke atas 225 buy. Nah ini kalau turun lagi Pak Sunar ya, market kan nggak bisa diatur dengan Pak Sunar ya. Jadi kalau dia turun lagi ya pasang trailing stop atau stop lossnya ya. Kemudian yang sudah punya pasang aja
daily stop atau stop lossnya yang belum pasang ya, pasang di 210 dan 205 ya, maksimum di low nya hari ini ya 198 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya kasih area yang ini ya, jadi karena dia naik lagi ya, saya naikkan sedikit ya acuannya ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 172 sampai dengan 178. Jadi kalau dia turun sampai 172, kalau dia berhasil rebound ya ke atas ya. Kalau belum rebound jangan beli ya. Saya nggak menyarankan tangkap pisau jatuh turun langsung dibeli, enggak ya, itu salah ya. Jadi kalau dia berhasil rebound naik ke atas 178 baru mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Ikut garis-garis ini aja yang sudah saya kasih sebelumnya ya. Naik ke atas 183 buy, naik ke atas 198 buy, dan seterusnya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunat, kira-kira gimana ya buy high sell higher? Ya pakai acuan ini aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 225 buy ya, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 234 buy. Kalau dia berhasil naik lagi antara 234 dan 255, mungkin saya kasih tengah-tengahnya sekitar area 245 lah ya. 245 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 245 boleh buy up ya istilahnya ya. Kalau kita perhatikan 245 di sini adalah high-nya di bulan Mei ya, tahun 2012 ya. Ada kemungkinan nggak langsung naik ke atas 255 gitu ya, kemungkinan selalu ada ya, karena uptrendnya masih bagus, volumenya besar. Kalau kita lihat bahwa ini memang dia turun ya dibandingkan dengan waktu dia naik tinggi 7 Mei ya. Jadi menurut saya sih nggak perlu terlalu itu tadi weekly-nya ya, mingguannya turun ya volumenya ya, nggak perlu terlalu takut sebenarnya ya. Jadi kalau mau buy high sell higher ya tunggu ke 225 ke atas ya, seperti itu ya, karena sekarang dia masih testing area yang dia breakout 210 ini ya, kurang lebih 210 sampai dengan 212 ya. Jadi dia testing ya, kalau dia bertahan di atasnya ya ada kemungkinan dia peluang untuk breakout ke atas 225 ya, bahkan akan higher lagi ya, naik ke atas 234 ya. Kalau naik ke atas 234 boleh tambah lagi, boleh naik ke atas 245 boleh tambah lagi, naik ke atas 255 boleh tambah lagi, jadi belinya bertahap aja. Kemudian di GNS ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, ini titiknya 675, kalau dia berhasil naik lagi boleh buy ya. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, yang sudah punya ya perhatikan level 675 dan 635 ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, saran saya sih tunggu di sekitar area ini ya, ada dua area ya, di sekitar 595 sampai 630 atau di bawahnya ini ya. Di bawah ini kurang lebih di area 515 sampai dengan 545 ya, itu buy on weakness di sana. Jadi kalau dia itu turun nyentuh dan berhasil rebound ya, jadi kalau dia nyentuh ke 610 dan berhasil naik lagi ke atas 635 baru saya mulai buy ya, jadi belinya bertahap aja. Kalau buy high sell higher Pak Sunat boleh nggak? Boleh aja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 740 buy, naik lagi ke atas 770 buy ya kan. Kalau berhasil naik atas 885 boleh buy lagi, boleh. Kalau dia berhasil breakout ke atas 935 boleh tambah lagi Pak Sunat, boleh ya. Nah seperti itu ya. Jadi saran saya sih ya ikut aja lah marketnya seperti apa ya. Kita nggak usah terlalu greedy, nggak usah terlalu rakus, juga jangan terlalu takut ya. Kemudian ini hill ya, setahu saya ini belum pernah saya bahas ya, hill ya. Di sini kalau kita lihat ini adalah sideways areanya ya, jadi dia cenderung sideways. Hari ini dia testing resistance lagi ya, kemarin sempat naik tinggi kemudian dia terkoreksi lagi, hari ini berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, 4950 ya. Jadi kalau yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stopnya pasang aja di level ini ya, di level 4780 dan di level 4690 ya. Dan itu sudah punya. Kalau belum punya ada dua pilihan, kalau mau buy on weakness, nya kurang lebih di area bentar, ini terlalu besar. Kalau mau buy on weakness kurang lebih di area ini ya, yang saya kotakin ini ya, sekitar 4450 sampai dengan 4490. Jadi kalau dia terkoreksi di sana, kalau dia berhasil rebound barusan itu ya, apa namanya, ya kalau dia berhasil mantul istilahnya ya. Yang belum punya Mas Sundar, kalau mau buy high sell higher gimana? High-nya hari ini kan 4870, kemudian ini high-nya yang kemarin 4950. Kalau kita lihat di sini high yang dia gagal 4910. Jadi saran saya kalau mau buy high sell higher minimum ya
itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, level 1410. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1410, boleh buy ya. Atau kalau mau sekalian tunggu breakout higher-nya 4950 buy ya. Jadi kalau mau tambah lagi maksudnya di kelipatan berapa ya, setiap kelipatan 50 aja ya. Jadi 5000, 5050 dan seterusnya gitu ya. Targetnya terdekat di 5200 ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atasnya 4950 dan mencapai target 5200 ya. Itu untuk heal ya. Jadi masih ada peluang, ada ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk grafik mingguannya, setelah dia recovery dari pandemi, punya sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik, sideways. Jadi kalau kita lihat polanya seperti anak tangga ya, ya ada kemungkinan setelah sideways kalau dia berhasil breakout dia naik, bisa naik lagi minimum ya 5200 ya. Tapi menurut saya sih ada kemungkinan dia 5400 bisa tercapai ya kalau dia berhasil breakout ke atas 4950 ya. Jadi kurang lebih sekian untuk analisa saham harian untuk hari ini 19 Mei dan untuk besok ya 20 Mei hari Kamis untuk 14 saham dengan transaksi value terbesar yaitu MLPL, MTK, Duit, DMMX, Pura, SAMF, Mari, Friend, Asa, Pepro, Kios, Budi, DKNS, dan HIL. Sekian dan terima kasih.